Selamat pagi, sampai Jakarta lagi. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai cara kerja dan fungsi vaksin. Sekarang kita akan cerita tentang macam-macam vaksin. Tadi itu kan kita membagi vaksin jadi dua ya. Udah jelas tadi, ada yang virus utuh, ada yang potongan protein, atau mungkin bisa disebut protein rekombinan gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengelompokkan macam-macam vaksin berdasarkan itu tadi. Nah, kita pakai yang virus utuh dulu. Ini vaksin untuk virus ya. Jadi virus utuh dulu. Nah, kalau dari virus utuh itu vaksinnya nanti akan jadi dua, dibagi lagi jadi dua. Vaksin aktif atau live dan juga vaksin inaktif atau kill. Sekali lagi, live atau kill itu hanya sebagai istilah, tidak untuk diperdebatkan virus ini hidup atau mati gitu loh. Makhluk hidup atau mati, enggak. Aktif itu berarti jika virus ini masuk dan menempel ke reseptor, maka dia akan bisa bereplikasi gitu loh. Jadi dia masih bisa bergerak secara aktif dan mengikuti aliran darah. Sementara kalau yang inaktif, ujung-ujungnya yang mungkin nanti bisa nempel di reseptor itu dinonaktifkan, sehingga dia tidak bisa bereplikasi gitu loh. Bereplikasi itu bertambah banyak. Jadi bedanya kalau vaksin aktif dan inaktif itu, vaksin aktif itu masih mungkin bereplikasi, bertambah banyak kalau di dalam tubuh. Sementara yang inaktif tidak bisa bereplikasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dibikin vaksin aktif dan inaktif atau hidup dan mati? Ya simple. Sebuah virus bisa dijadikan vaksin yang aktif atau hidup jika virusnya tidak berbahaya. Maksudnya apa? Maksudnya virusnya itu tidak akan ada satu strain virus yang dari satu macam virus akan banyak strain, dan ada strain yang paling tidak berbahaya atau tidak menimbulkan penyakit atau hanya menimbulkan gejala penyakit ringan. Itu yang bisa dibikin vaksin aktif. Nah, sementara yang inaktif, nah kalau virusnya berbahaya, nah kalau dimasukin ke dalam tubuh ya jadi sakit, sehingga harus dibunuh, harus inaktivasi. Pakai apa? Formaldehid, beta propiolakton. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya lagi, kalau misalnya vaksin aktif berarti kita masukkan virus hidup tapi tidak berbahaya. Nah, virus ini nanti akan masuk kemudian langsung kelayapan ke dalam jaringan tubuh dan segala macam, dan kemudian nanti akan memancing tubuh untuk mengeluarkan antibodi yang spesifik lebih cepat. Proses pemberian vaksin untuk yang vaksin aktif hampir sama dengan model infeksi alami. Jadi kalau kita vaksin sekarang, 7 hari habis divaksin, nanti antibodi mulai terbentuk, dan terbentuk maksimal 14 hari sesudah itu. Dan sesudah itu berikutnya adalah sel memori sudah ada gitu loh. Nah, kalau untuk yang inaktif agak berbeda. Virusnya tidak bisa kelayapan sama seperti yang virus aktif karena sudah dibunuh. Sehingga apa? Begitu itu dimasukkan. Nah, kalau vaksin aktif tadi masuknya bisa lewat per oral, bisa minum, bisa, atau tetes bisa. Sementara kalau yang inaktif nggak bisa ditetesin, harus disuntik. Dan juga pada saat dia disuntik, virusnya kan inaktif, jadi dia nggak bisa kelayapan, sehingga dia hanya akan diem aja di tempat penyuntikan. Makanya ditambahin campuran namanya adjuvan. Adjuvan itu pelarut vaksin yang tujuannya untuk apa? Untuk bikin radang ringan. Supaya apa? Kalau ada zat radang di sini dan itu ringan, maka akan menarik antibodi untuk datang ke situ. Beda sama yang aktif. Kalau aktif dia kelayapan kemana-mana, antibodinya datang sendiri. Dia bisa narik antibodi di bagian manapun. Sementara yang inaktif ya cuma diem aja di situ. Antibodinya yang dipanggil suruh datang, gitu loh. Lewat apa? Lewat adjuvan. Nah, karena prosesnya meliputi pemanggilan antibodi, sehingga apa? Sehingga dia reaksi untuk pembentukan antibodinya tidak secepat seperti yang aktif.
Jadi kalau misalnya yang aktif sekarang dikasih vaksin 7 hari udah mulai terbentuk gitu antibodinya, 14 hari maksimal. Sementara kalau yang inaktif dikasihkan sekarang 14 hari sesudah itu baru keluar antibodinya, dan maksimal produksinya di 21 hari. Itu ceritanya untuk vaksin yang utuh tadi ya. Jadi vaksin yang virus utuh ada yang aktif, ada yang inaktif, seperti itu. Dan kalau untuk penyakit seperti yang misalnya dianggap berbahaya sekali seperti sekarang gitu, ya tidak mungkin dibuat vaksin yang live-nya atau aktifnya, pasti dibunuh, sehingga aplikasinya pasti nanti disuntik gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan berlanjut lagi yang ke protein rekombinan atau potongan protein. Nah, potongan protein juga bisa dibuat vaksin. Gimana caranya? Ya caranya adalah mereka, nah protein rekombinan atau protein potongan ini agak beda dengan virus utuh. Kalau kita mau bikin vaksin virus utuh harus nangkep virusnya, diperbanyak. Nggak banyak pawang virus di dunia, bukan cuma di Indonesia tuh nggak banyak pawang virus. Sehingga sekarang mulai beralih ke vaksin yang berdasarkan potongan protein atau potongan protein rekombinan. Gimana caranya? Dikonstruk, bisa dikonstruk pakai komputer lewat model-model biologi molekuler itu. Nanti ketemu, oh ini potongan protein seperti ini. Kemudian dibuat sintetis. Sesudah dibuat, kemudian diperbanyak lagi. Medianya bisa pakai yeast, bisa pakai bakteri E. coli. Nah, nanti bakterinya jadi tambah banyak, membawa potongan vaksin, potongan virus itu, potongan protein. Sesudah itu nanti potongan proteinnya tambah banyak, kemudian nanti dipisahkan antara bakteri E. coli atau yeastnya dengan potongan proteinnya. Nah, kita bisa dapat potongan proteinnya, kemudian dimasukkan, nanti dikumpulkan jadi banyak, kemudian dimasukkan ke tubuh sebagai vaksin. Nah, protein rekombinan ini cara pemasukannya juga sama. Biasanya disuntik. Kenapa disuntik? Karena potongan dari protein rekombinan ini kan hanya 1/12 atau 2/12 atau 3/12 dari total protein yang ada di virus utuh. Kalau berwujud potongan protein kemudian nanti masuk ke dalam tubuh lewat mulut, maka nanti akan hancur oleh asam lambung, sehingga aplikasinya harus disuntik gitu loh. Nah, ini kita pagi ini sudah menjelaskan mengenai vaksin dari virus utuh sama dari protein rekombinan. Jadi semoga kita bisa belajar sama-sama, dan juga nanti kita akan lihat aplikasi vaksin mana sebenarnya yang paling efektif yang bisa dipakai untuk menentukan wabah. Tetap belajar, tetap semangat, jangan jadi pekok. Makasih.